berbakti sama orang tua ini tidak ada batasan waktu dan umur. Islam menghormati orang tua dengan penghormatan yang tidak ada dalam agama manapun. Ada agama-agama yang memerintahkan anaknya berbakti sama orang tua, tapi di masa hidupnya. Kalau ada orang tuanya, kita sampai orang tua di kuburan wajib berbakti. Apalagi kalau masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia bertanya, ayyul amali afdal? Rasulullah alaihi salatu wassalam, amalan apa yang paling afdal? Ya, kelasnya sahabat itu seperti itu. Minta amalan yang paling afdal. Sebagian kita kalau minta amalan yang paling ringan, bukan yang paling afdal. Kata Nabi SAW, as-salatu liwaktiha. Yang pertama, sholat tepat waktu. Ini berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya, setelah itu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Rawah Muslim. Yang gak ngerti urutan ini, dia akan salah. Datang ke Nabi SAW, seorang laki-laki yang bernama Muawiyah As-Sulami. Dia mendatangi Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu aradtul jihada ma'ak. Aku benar-benar ingin berjihad bersama. Kita semua tahu jihad ini dzirwatu sanamil Islam, puncak dari ajaran Islam. Perjuangan Islam itu adalah jihad, di mana seorang mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Maka nih Muawiyah datang. Aku ingin mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah dan akhirat yang dia ingin. Apa kata Nabi SAW? Waihak, ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup? Dia ingin jihad, ditanya sama Nabi, ibumu masih hidup? Qultu na'am ya Rasulullah. Iya, ibuku masih hidup. Waihak, ilzam rijlaha fathammal jannah. Gimana engkau ini, kata Nabi SAW? Engkau mau cari surga, engkau tetap di kaki ibu, di situ surga. Kalau ternyata berbakti kepada orang tua ini lebih utama dari jihad fi sabilillah, maka boleh jadi banyak di antara kita yang salah beramal. Dia pergi jauh meninggalkan orang tuanya hanya dalam rangka mengais rezeki. Sedangkan ini sahabat mau berjihad di jalan Allah, ditanya ibumu masih hidup. Maka kita perlu introspeksi diri kita tentang apakah yang kita lakukan sudah yang terbaik. Sama yang dilakukan sahabat ini baik ya, jihad, amalan yang paling mulia. Tapi ternyata ada yang lebih utama, yaitu berbakti sama orang tua. Nanti kita akan bicarakan hal ini. Kalau seorang hendak meninggalkan orang tuanya, apa yang harus dia lakukan? Ahibati fillah,
Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan untuk beribadah kepadanya di surat Al-Isra ayat 23 ya. 23, 24, 25. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan sebuah kewajiban bahwa engkau tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti sama orang tua ini tidak ada batasan waktu dan umur. Islam menghormatin orang tua dengan penghormatan yang tidak ada dalam agama manapun. Ada agama-agama yang memerintahkan anaknya berbakti sama orang tua, tapi di masa hidupnya. Kalau ada orang tuanya, kita sampai orang tua di kuburan wajib berbakti. Apalagi kalau masih hidup. Dan bentuk kebaktian seorang muslim kepada orang tuanya itu melewatin apa yang dibayangkan manusia. Contoh nih, Abdullah bin Umar bin Khattab. Suatu hari dia pulang dari Mekah menuju ke kota Madinah. Dia naik onta. Dan biasanya kalau orang kaya itu punya kendaraan beragam. Dia kalau perjalanan jauh dia bawa onta dan bawa keledai. Kenapa? Soalnya kadang-kala naik onta itu capek. Apalagi perjalanan jauh. Kemarin aja kita ke cabang 3. Ana duduk lama itu sampai kesemutan jemaah. Wah ini gitu. Karena seponnya kursi sepil itu udah habis. Jadi kelihatan ada seponnya gitu ya. Tapi ketika duduk itu sampai ke kayunya. Masya Allah jemaah. Dulu orang kalau duduk di onta terus itu ya capek. Akhirnya biasanya ganti di keledai. Keledai itu ya jadi lebih nyaman gitu. Jadi karena keledai itu nggak tinggi ya, lebih nyaman, pas gitu. Biasanya seperti itu. Di tengah jalan ketemu dengan orang Badui. Orang Badui ini beda sama orang kota. Orang Badui itu banyak nggak tahu fulus. Sama duit itu nggak kenal. Bahkan ada seorang penyair yang dia buat syair paling bagus buat seorang khalifah. Khalifah itu ngomong, engkau mau berapa? Ditawarin. Kata dia 1000 dinar. 1000 dinar ini sudah banyak jemaah. 4 kilo 250 gram. Banyak. Dikasih, seneng banget. Lalu kawannya datang, kenapa engkau cuma minta 1000 dinar? Sedangkan khalifah tadi nyuruh minta terserah engkau katanya. Emangnya ada yang lebih dari 1000 dinar? Dia nggak tahu. Bayangan dia yang paling banyak itu ya 1000 dinar, nggak ada angka lain gitu jamaah. Itu orang seperti itu. Mungkin juga orang-orang kampung sini pun juga ada angka-angka yang dia pikir dia nggak kenal dengan 1 miliar mungkin. Dia kenalnya mungkin ratusan juta, 100 juta gitu. Triliun, apalagi triliun. Nggak sebagian orang nggak tahu loh dengan triliun. Kalau antum datang ke kampung, antum mau uang 1 triliun, berapa banyak 1 triliun itu? Ana juga bilang 1 M belum pernah ngelihat 1 M kayak apa 1 M itu. Banyak kayaknya. Tapi orang kampung dikatakan 1 miliar, dia kayak apa 1 miliar? Karena dia taunya ya juta, masih juta. Makanya dulu di negeri kita itu ada istilah jutawan. Itu orang paling kaya sudah zaman. Sebelum ada istilahnya miliarder, dulu itu istilahnya jutawan sudah. Anak SD, apalagi Pak Haji,
Anak SD dulu dikasih uang saku itu 75 perak. Itu banyak sudah. Sebagian teman 25 perak. Waktu ke pesantren tahun 90 sampai 96, anak itu dapat uang saku 5.000 satu bulan. Satu bulan 5.000. Masih ada sisanya jemaah. Seperti itu. Sekarang 5.000 satu hari habis. Iya. Dikasih uang saku berapa sama orang tua? Satu hari 20.000. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Ustadz 4 bulan dulu. 20.000 itu 4 bulan. Bayangin. Subhanallah jemaah ya. Subhanallah. Tapi itulah perubahan. Jadi orang Badui ini datang berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Sama Abdullah bin Umar dikasih surbannya. Surban itu mahal. Gak semua orang punya surban. Apalagi surbannya Abdullah bin Umar ya. Seorang sahabat yang berharta pada waktu itu. Diberikan surbannya kepada orang Badui. Diberikan keledainya kepada dia. Itu para sahabat temannya Abdullah bin Umar heran. Dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, dia sebut, ini orang Badui, engkau kasih 2 dirham itu sudah seneng sekali. Kenapa engkau kasih sesuatu yang lebih gitu? Dikasih surbannya yang mungkin harganya berapa ratus dirham, dikasih keledainya yang juga harganya mungkin beberapa ratus dirham. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Kalian tahu, orang ini, bapaknya orang ini kawannya bapakku. Bukan dia jemaah. Bapaknya orang ini kawannya bapakku. Kawannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk puncak dari kebaktian seorang anak kepada orang tuanya itu menyambung hubungan baik atau berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai orang tuanya. Sampai seperti itu. Ini bukan kawannya Umar nih. Ini anak kawannya Umar bin Khattab. Bagaimana Abdullah bin Umar ingin berbakti kepada bapaknya dengan berbuat baik kepada anak kawan bapaknya. Sekarang yang seperti ini jarang. Bahkan seringkali kita nggak tahu dengan kawan-kawan orang tua kita. Jangan kawan orang tua kita. Kadangkala sama saudara-saudari orang tua kita, kita pun nggak berbakti. Kita hanya berpikir berbakti kepada bapak ibu kita. Iya, engkau berbuat baik kepada pamanmu, kepada bibimu, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada istri bapaknya. Kadangkala kan ada yang ibunya meninggal lebih dahulu, kemudian ayahnya menikah lagi, atau ayahnya punya istri lebih dari satu. Kadangkala anak ini hanya berbakti kepada ibunya saja. Ketika ayahnya meninggal, dia nggak mau kenal sama istri-istri bapaknya. Padahal itu termasuk kebaktian anak kepada bapak.